dia nggak perlu melompat, apalagi berjalan bermil-mil, cukup dengan cyber sorry. Amin ya rabbal. Iya, didoakan yang baik-baik, kok menang baik. Saya ulangi lagi. Hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira. Itu sorga. Cyber sorga. Cuma menang baik. Tapi ingat-ingatkan oleh Nabi, fayasbiqu alaihil kitab. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berbaring cukup mendengarkan kita. Tapi bapak-bapak jangan bangunkan orang yang ngantuk, awas. Ya, bapak kalau mengganggu dia tidur ngantuk, bapak berdosa, karena dia sedang beribadah. Ya, jadi kalau sampai disikut dia bangun, bapak berdosa karena dia sedang ibadah, dan ibadahnya lebih khusyuk dari sholatnya. Begitu. Nabi ingatkan, jangan sombong. Fayasbiqu alaihil kitab. Ini orang yang sorga, antara dirinya dengan sorga tinggal sehasta dengan amal solehnya. Ini orang yang tidak mengkafir-kafirkan saudaranya, tidak menyesat-nyesatkan saudaranya, tidak menganggap sesat saudaranya, tidak menganggap lebih rendah saudaranya, tidak merasa benar sendiri, utuh amal soleh. Antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Ada ketentuan Allah, ada takdir Allah sebelum dia mati. Itulah, kalau kita beramal soleh, ya Allah hantarkanlah kepada akhir hidup husnul khotimah. Tidak menjamin akhir hidup cuma Allah yang tahu rahasia. Fayasbiqu alaihil kitab. Ada kehendak ketentuan Allah yang mendahului orang ini sebelum mati. Apa takdir Allah? Jangan protes keadilannya. Fayahmalu bi'amali ahlin nar. Menjelang ajal hidupnya, orang ini beramal dengan amalan ahli neraka. Kita nggak tahu happy ending atau ending tragedy. Bahasa kitanya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bermohon kepada Allah biar semuanya kita ini husnul. Dengan amal soleh tidak jaminan. Makanya minta tambahan doa, ya Allah makhtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah tutuplah akhir hidup kami ini husnul khotimah. Meskipun dengan bekal amalnya nggak banyak, kita kan sulit untuk menandingi orang-orang soleh, ya kan? Kalau orang-orang soleh itu utuh, sedekahnya utuh. Kalau kita barangkali sedekahnya tidak utuh. Bapak kalau sholat Jumat yang di kantong baju berapa? Berapa? Yang di kantong baju berapa biasanya? 2.000. 2. Oh, dipersiapkan betul dari rumah. Dari Depok sudah 2.000. Sedekah buat 2.000. Yang di sini gede-gede 100.000 sini, 50.000. Yang di sini 20.000. Kalau di sini. Nah, kalau sholat Jumat ngantuk kan? Ngantuk nggak? Ngantuk. Karena kadang-kadang selalu cari tiang. Ini kalau udah cari tiang, mepet ngantuk. Bangun-bangun barokallahu li wa lakum. Tanya, Mas tadi dengar khutbah apa isinya? Nggak tahu, pasti Mas ngantuk. Ngantuk kan kalau sholat Jumat, sampai kotak amal yang lewat dia nggak tahu, padahal udah niat sedekah itu. Dibangunkan oleh samping kotak tuh, karena ngantuk Pak. Tadi niatnya yang di sini, tapi malaikat sayang dengan Bapak. Malaikat sayang dengan Bapak. Masuk surga jangan 2.000 dong.
Akhirnya dibimbing tangannya oleh malaikat untuk mengambil yang 20.000 di sini. Masuk. Nah, 20.000. Tadinya berapa? Ditolong sama malaikat. Alhamdulillah. Selesai sholat Jumat, biasanya kan langsung makan. Atau Pak, mohon yang rokok kan? Yang rokok, buka puasa aja nggak minum, pakai apa? Dia juga habis sholat Jumat dia keluar merokok, langsung ke tukang ngerokok. Bu, Samsung sebungkus. Yakin benar tuh Samsung, karena dia pikir duitnya ada 20.000. Bu, Samsung sebungkus. Dia rokok. Mana? Astagfirullahaladzim, salah coba. Ini orang saya nggak pikir kok sedekah istighfar. Dia ingat apa yang dia masukin. Saya tadi mukadimah, saya bicara serius loh, tapi saya pada ngantuk, saya roba lagi polanya nih. 2.000. Astagfirullahaladzim, salah coba. Itu udah modal sebatang dari Samsung. Itu udah pernah terjadi gini pernah. Jangan ada dusta di antara kita orang tua. Balik lagi kepada hadis. Fayasbiqu alaihi kitab, mendahului akan orang ini ketentuan Allah sebelum matinya. Apa takdirnya? Fayamalu bi amali ahli nar. Ternyata orang ini akhir-akhir hidupnya dia berbuat maksiat, berbuat perbuatan ahli neraka. Kata Nabi, fayadkhuluha, ya Allah, masuk orang ini ke dalam neraka padahal sudah meniti dengan kesoleh. Yang kedua, sebaliknya Nabi katakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sungguh ada salah seorang dari kalian, kata Nabi, dari umatku yang beramal dengan amalan ahli neraka. Ini tidak ada tiap hari orang ini tanpa dosa. Dia ada tanpa dosa, mabuk, judi, maksiat, sampai barangkali seluruh badannya itu bertato. Jangan suka ikut-ikutan, itu amalan orang bodoh. Tato-tato badan kan jadi apa sekarang? Jadi gaya, ya haram itu kan? Ya boleh. Kadang-kadang di tangannya. Saya pernah punya jamaah haji kan, kasihan dia di Mekah, karena badannya tato. Kalau pakai pakaian ihram kan kelihatan semuanya, Pak ya? Iya, setiap kali kau haram. Dia tahu haram. Ya sudahlah, saya bilang dia sudah taubat, Ya tapi orang kan tak tahu itu. Jadi rugi yang tato, mana tato? Udah ada bersih. Orang tidak mencuri kan? Cuma kemudian orang menyangka dia mencuri, dibawakan ke polisi. Pak, saya tidak mencuri, dibuka bajunya banyak tatonya. Polisi percaya nggak kira-kira? Rugi itu. Makanya Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukan, jangan kalian menceburkan diri kalian dalam sebuah kenistaan, kehancuran. Sudah, ini ada hamba, ada umat Muhammad ini yang sudah berlumuran dosa. Ukuran dosanya katanya hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira, antara dirinya dengan neraka itu, dengan dosanya itu illa dhira, tinggal sehasta. Jadi di situ dirinya, di situ neraka. Tapi saya tidak akan contohkan ini ya. Cyber neraka. Surga ini enak-enak. Dosanya itu saking banyaknya sampai antara dirinya dengan neraka, kata Nabi, illa dhira, tinggal sehasta lagi, naudzubillah kita. Tapi nggak boleh kita menghukumkan. Ente nggak jauh dari neraka. Kita kok sudah menghukumkan orang. Barangkali orang Ustaz pantas kalau tiap hari maksiat, badan penuh dengan tato, saudara kan macam-macam, Pak, kuping diapain kan? Antingin hidung diapain? Rambut didiriin gitu ya. Itu yang begitu doakan.
Ya Allah, beri dia hidayah, kembalikan dia ke jalan fitrah. Itu masih ada fitrah, masih ada fitrah. Jadi kalau kita semboyan kita meniru salafus saleh, akhlak kita tidak salafus saleh. Rasulullah itu mendoakan orang yang justru telah mendzaliminya. Baca sejarah Taif, kupas, cermati dengan hati dan pikiran bagaimana Taif itu terjadi. Beda dengan Madinah. Rasulullah ke Taif itu disambit, ke Madinah disambut, cuma beda satu huruf. Beda satu huruf. Ke Taif dia lain, disambit. Ke Madinah beda satu huruf. Bapak pilih I, pilih U. Pilih I, pilih U. Jelas, uang. Uang, pilih U kan. Ke Taif itu dizalimi, sampai anak-anak kecil itu melempari Rasulullah. Padahal manusia yang mereka hinakan adalah manusia yang Allah muliakan dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan kemuliaan Rasulullah dan yang memuliakan Allah, bukan manusia yang memuliakan. Maka tidak ada perintah dalam agama yang Allah ikut serta melaksanakannya. Tidak ada perintah dalam agama yang Allah perintahkan tapi Allah ikut serta melaksanakannya, cuma satu-satunya dalam hal sholawat. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya yang Allah ikut serta melaksanakannya kecuali innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dihinakan, dilempari batu, dicaci maki. Apa balasannya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Batu dibalas dengan doa. Salafus saleh, wali-wali Allah itu tidak pernah marah dengan orang lain, bahkan mendoakan orang yang memarahi mereka, mendoakan orang yang menghinakan mereka, mendoakan orang yang mendzalimi mereka. Jawabannya dengan doa. Saya kalau harus buka literatur banyak sekali perilaku salafus saleh. Ternyata orang-orang yang mengaku mengikuti salafus saleh jauh akhlaknya dari salafus saleh. Omongannya begitu kasar, omongannya begitu tajam, terlalu gegabah menghukum-hukumkan. Sampai Nabi katakan ini orang sudah berbuat maksiat. Dengan maksiatnya tinggal sehasta antara dirinya dengan neraka. Ya Allah, tetap. Tapi fayasbiqu alaihim kita, ada kehendak Allah, ada takdir Allah yang mendahului orang ini sebelum dia mati. Apa yang dia lakukan? Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Menjelang akhir-akhir hidupnya orang ini astaghfirullahaladzim, 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 taubatan nasuha, taubatan nasuha, fayadkhuluha, kata Nabi. Kemudian orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Apa sih yang ingin saya sampaikan?
yang sudah begini saja, yang sudah berlumuran dosa saja. Tidak boleh kita menghukum-hukumkan orang itu masuk neraka. Tidak boleh kita mengatakan tidak ada tempat yang layak bagi anda kecuali nerakanya. Itu namanya kita sudah mendahului ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kan yang dihukumkan kafir sesat masuk neraka yang masih sholat, yang masih puasa, yang masih baca Quran, yang masih berzikir, yang masih sholawat, yang bisa jadi tahajud dia lebih banyak dari tahajud orang itu, yang bisa jadi keikhlasan dia lebih murni daripada keikhlasan orang yang menghukumkannya masuk neraka. Itu ukhuwah Islamiyah ini tersekat-sekat, persaudaraan kita jadi terancam. Maka pada satu sisi ketika timbul radio-radio dakwah itu saya senang. Alhamdulillah, syiar agama ini bakal meriah di negeri yang kita cintai. Syiar agama bakal hebat, kehidupan syariat bakal tumbuh. Tapi di sisi lain sungguh satu yang mengkhawatirkan, ukhuwah Islamiyah kita bisa jadi porak-poranda. Karena ada kelompok yang kalau kita sholat di masjidnya, dicuci masjidnya, direndam sajadahnya. Ada kelompok masyarakat yang sudah menghukumkan yang tidak sepaham dia dhalalah masuk neraka. Ada kelompok yang kemudian dengan tema-tema segala macam. Sampai hadis yang kemudian sangat mudah kita amalkan. Bukti orang muslim itu dengan bahasa sikap, tidak hanya dengan bahasa simbol dan semboyan. Apa bahasa sikapnya? Itu yang Nabi katakan hakul muslimi ala muslimi sittun. Beliau dengan saya, pada diri beliau ada hak saya 6, pada diri saya ada hak beliau 6, pada bapak hak saya pada bapak 6, pada diri saya ada hak bapak 6. Semua masing-masing ini kita orang-orang beriman masing-masing ada haknya saudara dengan 6. Kata Nabi yang mana idza laqitahu fasallim alaih. Itu hak saudara kita. Idza laqitahu, kalau engkau jumpai dia fasallim alaih, assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang enggak. Tidak sepaham. Bicara. Ini hadis mudah sekali diamalkan. Tidak lagi kau pasal 5 alaih, assalamualaikum. Kalau belum, ya, cipika-cipiki. Pasal 5 alaih, asal. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau dipanggil diundang, penuhi. Kecuali undangannya ada dangdutan, jangan datang. Malah datang malah. Jangan datang. Kalau bapak datang, robohkan panggung dangdutnya itu. Berani? Wah, habis bapak belum. Nanti kondangannya 2 minggu kemudian. Assalamualaikum. Oh, kemarin saya nggak sempat datang, lagi pulang kampung. Gitu aja bohongnya tidak apa-apa. Ini konten. Kalau kondangan ketika itu nanti uang kita dipakai buat apa? Nambahin bayar itu. Nanti ikut maksiat juga namanya. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, penuhi. 2. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau saudaramu minta nasihat, minta arahan, fansahu, kata Nabi, nasihat. Tidak tawasau bil haq wa tawasau. Jadi kesedihan kita jangan kita tanggung sendiri. Kata Nabi, ada ukhuwah Islamiyah. Kalau dia minta nasihat, wa idza aqisa fahamidallah wa syammithu. Kalau dia bersin, dia bilang alhamdulillah, kita dengar, kita bilang yarhamu Allah. Hebat kan? Makanya sekarang saya katakan, agama itu tidak cukup dengan bahasa simbol. Mohon maaf kalau Bapak ke Yordania, ke Syria, Palestina, Mesir, kita sulit membedakan tuh mana ulama Islam, mana ulama Yahudi, mana Kristen Ortodok. Itu 3 dijejerin, Pak, duduk sama-sama. Sulit kita menentukan mana yang Muslim.
Kalau sudah melepas aksesoris pakaian, karena semuanya sama kan? Semuanya sama. Kristen Ortodoknya di Syria sama dengan Saudi Arabia, di Syria sendiri sama, di Palestina rahimnya juga sama. Mana kita bisa bedakan di antara mereka yang muslim? Salah satunya bersih haji, alhamdulillah. Oh dia yang dua alhamdulillah enggak. Haleluya juga enggak. Oh dia di kalangan yang hadir mana yang musyrik? Wah, alhamdulillah, oh ya Allah, saudara saya di pojokan itu, alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, nanti kalau yang belum punya lihya, banyak tukang obat Bapak beli, atau habis makan kebuli pepet itu. Jangan semuanya. Nanti beda nanti antara monyet dengan bapak. Sunnah, tapi ini part of sunnah. Part of sunnah. Mana yang lebih esensial sunnah itu? Illal ladzina amanu wa amilus. Jadi kalau standarnya ini, drummer juga ada. Gitaris ada. Bahkan lebih pada bahasa sih. Jadi mari sama-sama. Kalau dia minta nasihat. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit tidur dan pahalanya besar sekali. Wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, ikut sholat jenazahnya dan antarkan dia ke kubur. Kalau kita ikut sholatnya saja, kata Nabi, lahu qiratun mislu jabal Uhud, dia dapat pahala 1 qirat sebesar jabal Uhud. Kalau kita menyempatkan sholat jamaah dikasih pahala Allah, kata Nabi, 1 qirat seperti gunung Uhud. Kalau ikut juga mengukurkan lahu qiratani, dia dapat 2 qirat sebesar 2 kali gunung Uhud. Ini ukhuwah namanya, ukhuwah Islam. Silahkan berdakwah dengan tema masing-masing, tapi jangan rusak ukhuwah Islamnya. Kita ini adalah generasi memang sudah diwariskan, bukan hanya pada masa Imam Madzhab saja perbedaan pendapat. Di kalangan sahabat pun ada perbedaan penafsiran, interpretasi terhadap ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa bagi kita semuanya satu rahmat, bagi kesejukan beragama, kesejukan beribadah, kesejukan ikhwah Islamnya. Mari saling mendoakan agar kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Qul antum, masuklah kalian ke dalam surga, kata Nabi. Semuanya kita doakan saudara-saudara kita yang min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tausiah hari ini telah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan tausiah dari besok dengan